Di hotel, pria itu baru saja melepas celananya mau pingsan. Tiba-tiba, ada gadis cantik yang keluar dari kamar mandi. Dua orang dengan empat mata saling memandang. Suasananya menjadi aneh. Gadis itu akhirnya berteriak keras, lalu bergegas ke kamar mandi. Pria itu juga ketakutan setengah mati. "Mengapa kamu menerobos masuk ke kamarku? Ini kamarku. Jelas ini kamarku." Pria itu tidak terus berdebat. Menyarankan untuk bertanya kepada resepsionis tentang apa semua ini. Gadis yang bertindak selangkah dulu yang telah menelepon. Untuk mengatakan bahwa ada orang mesum di kamarnya. Setelah dengarnya, dia jadi marah. Pria itu terus berdebat dengannya. Tetapi dia tidak mau mendengarkan. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Pria yang baru saja membuka pintu melihat bahwa itu adalah Kua-Kua, seorang gadis yang mengejarnya dengan penuh semangat. Dia segera tarik Kua-Kua masuk. Dan minta dia jelaskan. Tumang setelah lihat Kua-Kua. Menyuruhnya untuk segera membawa pria ini keluar. Dan berkata kalau tidak, dia akan memanggil polisi. Mereka bertiga mulai berbicara bola-balik tanpa henti. Bahkan saling memegang kepala dan leher. Kua-Kua dengan keras mencengkeram lehernya. Untungnya, dia segera memisahkan keduanya. Dia mendesaknya untuk bergegas ke meja depan hotel. Setelah menunggunya keluar, pria itu duduk dan berbicara dengan Tumang. "Kamar ini menggunakan nama aku untuk mendaftarkan. Nama belakang aku Trin, nama lengkap Trin San. Aku sedang berwisata." Sementara keduanya berbicara, resepsionis masuk, yang menjelaskan bahwa ruangan itu benar-benar milik Trinso. Setelah mendengarkannya, Tumang terkejut. Tidak mengerti mengapa kartu kamarnya bisa membuka pintu kamar Trinso. Ketika dia mendengar resepsionis mengatakan bahwa mungkin ada kesalahpahaman di antara keduanya, dia tiba-tiba teringat bahwa setelah memesan kamar, dia menabrak pasangan. Dia pikir bahwa pada saat itu kedua belah pihak mungkin salah kartu kamar. Tumang buru-buru berkata jika itu kesalahan, dia akan kembali ke kamarnya. Tetapi Trinso segera menghentikannya. Menyatakan bahwa dia mencoba beralasan seperti itu. Bukan karena dia ingin mengusirnya dari kamar. Tapi untuk membuktikan dia bukan cabul. Semuanya jelas, dia segera menarik koper itu, memberinya kamar. Dia berdiri di tempat, wajahnya masih malu banget. Karena Tumang adalah gadis yang kuat yang sepenuhnya mandiri secara finansial. Mantan suaminya tidak bisa memiliki anak. Sehingga mantan ibu mertua karena ego putranya memaksa Tumang untuk pergi ke rumah sakit untuk inseminasi buatan. Namun dia tidak menyangka bahwa operasi baru saja selesai. Dia mengetahui suaminya berselingkuh. Dia menuntut cerai darinya dengan marah. Tumang tidak bisa percaya bahwa operasi IVF itu sukses. Dia panik, meminta dokter untuk melakukan aborsi. Tetapi dimarahi oleh dokter. Dia mengembara seperti jiwa yang hilang, pergi ke taman untuk bersantai dan menghilangkan stres. Melihat wajah yang lucu anak-anak, dia memutuskan untuk membesarkan anak ini sendiri mulai sekarang. Jadi dia melepaskan pekerjaannya di luar negeri. Pergi berlibur, dan kemudian kembali bekerja. Trinso adalah seorang pengalaman perjalanan. Setiap kali dia mensurvei hotel, para manajer sangat menghormatinya. Hanya melihatnya memukul-mukul kasur tempat tidur dengan tangannya. Lalu mendorong pintu toilet terbuka. Memeriksa suhu keran. Cukup untuk mengetahui dalam hal apa hotel perlu direstorasi. Trinso memiliki sikap kerja yang sangat serius. Tetapi tidak menerima setengah dari pujian dari pemimpin. Dia sangat lelah pulang perusahaan. Baru saja duduk di tempatnya. Segera dipanggil untuk rapat oleh pemimpin. Dalam rapat, pemimpinnya sangat tidak puas dengan laporannya. Yang mengatakan bahwa pergi untuk memeriksa hotel bukannya mencongkel. Trinso sangat kesal dengan cara yang hanya fokus pada keuntungan pemimpin. Jadi dia segera memutuskan untuk mengundurkan diri. Mengatakan bahwa dia akan pergi setelah menyelesaikan laporan terakhir ini. Pagi-pagi keesokan harinya, Tumang bertemu dengannya. Memberinya dompet kulitnya yang dia jatuhkan di kamarnya kemarin. Trinso senang seperti bunga mekar ketika melihatnya. Melihat Tumang begitu pergi dengan dingin. Dia bawa makanan pagi ke mejanya. Dan mengatakan mereka ketemu lagi itu adalah takdir. Bisa saling berteman. Mendengar Tumang berkata bahwa dia bahkan tidak dianggap orang asing.
Trinso tidak merasa terluka sama sekali. Tetapi dengan antusias memperkenalkan spesialisasi hotel kepadanya. Dan berbagi pentingnya pengalaman perjalanan. Tetapi Tumang merasa bahwa tugasnya hanya untuk makan, minum dan bermain dengan bebas saja. Pada saat ini, Kua-Kua datang mengganggu percakapan antara keduanya. Dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengannya. Jadi dia pergi. Setelah selesai makan pagi, Trinso datang ke kolam renang untuk bekerja. Kua-Kua melihat itu dan menyalahkannya karena datang untuk melihat kakinya yang panjang dan payudaranya yang besar. Trinso segera menjelaskan bahwa bukanlah ada orang di kolam renang yang berpakaian seperti biarawati itu. Tanpa diduga, setelah pihak lain membuka topi bertepi besar yang menutupi wajahnya, Trinso terkejut menemukan bahwa itu adalah Tumang. Merasa malu sejenak, Kua-Kua juga berpikir bahwa dia mengikuti Trinso. Jadi dia datang untuk bertanya. Saat berdebat, dia tidak sengaja jatuh ke kolam renang. Setelah menarik Kua-Kua ke tepi kolam, Trinso segera mengatakan kepada staf hotel untuk memasang tikar anti-slip di sekitar kolam. Karena jika ada orang tua dan anak kecil akan mudah jatuh. Begitu kalimat itu berakhir, Tumang yang berdiri di sana mulai bersimpati dengannya. Sore itu, Tumang secara khusus datang untuk ketemu Trinso. Ingin dia mengomentari tur untuknya. Trinso baru saja berencana pergi keluar untuk mensurvei suatu tempat. Dia mengabaikan keberatan Kua-Kua. Langsung setuju untuk membiarkannya pergi bersamanya di jalan yang sama. Sesampainya di sana, dia sangat bersemangat hingga berpisah dari keduanya. Dia berjalan sendirian di pantai. Juga menelepon untuk berbicara dengan sahabatnya. Mendengar sahabatnya menyuruhnya untuk memberi perhatian khusus pada makan dan minum yang tidak makan makanan hidup. Dia menjawab bahwa pada malam nanti, dia harus bergabung dengan pesta api unggun. Makan hanya hal sekunder, yang terpenting tetap patroli. Pada malam itu, Trinso melakukan survei pelanggan yang menggunakan layanan hotel. Melihat Tumang juga menghadiri kamp. Jadi dia pergi ke sana untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Ketika dia melihat seorang wanita hamil berdiri di sampingnya, dia berbaik hati mengingatkannya untuk membatasi banyak. Lalu dengan halus mengatakan kepada koki untuk menyiapkan lebih banyak hidangan hemat untuk wanita hamil itu. Setelah menyaksikan, Tumang memuji dia lebih banyak lagi. Keesokan harinya ketika Trinso belum menyelesaikan pekerjaannya, manajer hotel diam-diam datang kepadanya. Dan ingin menggunakan uang itu untuk menyuapnya. Memintanya untuk memberikan ulasan yang bagus tentang hotel. Tapi tak disangka, dia tidak goyah. Tapi langsung menolak tawaran itu dan berbalik pergi. Setelah selesai bekerja, dia segera kembali ke perusahaan untuk melapor. Tetapi di pintu perusahaan bertemu dengan staf pemasaran kondom. Jadi dia buru-buru melarikan diri dari pengepungan mereka. Tanpa diduga, dia baru saja pergi ke lantai bawah perusahaan. Melihat staf memindahkan rumah yang sedang memegang perabot kantor di luar. Rekan di sebelahnya mengatakan kepadanya bahwa laba-laba hitam baru datang yang sedang mengubah semua darah untuk perusahaannya. Dia dengan baik yang mau membantu staf. Tetapi pinggangnya terkilir dengan lemah. Jadi dia hanya harus membawa tasnya kembali ke kantor. Tanpa diduga, bahkan sebelum dia bisa menyapa rekan-rekannya, dia dipanggil ke ruang oleh direktur baru. Ketika dia melihat bahwa pemimpin baru itu adalah Tumang, dia langsung terkejut seperti disambar petir. Hanya bisa tersenyum malu untuk menyambutnya. Tak disangka, Tumang menunjukkan sikap tegas atasannya. Mencabut keluhan yang diterimanya dari pelanggan. Mulai mengkritiknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Trinso merasa sangat kesal. Jadi dia mengambil kesempatan untuk mengungkapkan keputusannya untuk mengundurkan diri. Tumang segera setuju. Memintanya untuk menyelesaikan laporan tugas terakhir. Sebelum dia pergi, dia juga bilang Trinso menyimpan formulir pengaduan sebagai kenang-kenangan. Dia dengan marah memasukkan aplikasi ke dalam tasnya. Tiba-tiba kondomnya jatuh. Suasana segera menjadi aneh. Dia dengan cepat menjelaskan karena staf pemasaran memasukkannya. Tidak berharap bahwa semakin dia menjelaskan, semakin buruk. Mendengar Tumang bilang kepadanya harus pergi membeli tonik untuk meminumnya. Trinso hanya ingin merangkak ke dalam lubang. Dia mengambil pikirannya yang terluka dan meninggalkan kantor. Trinso dengan marah melemparkan kondom ke meja.
Rekannya melihatnya dan ingin menjatuhkan rahangnya. Dia bingung dan menjelaskan pada dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Tumang telah memecat salah satu rekan mereka, Trinso dengan bosan mengatakan akan ada yang kedua dalam beberapa hari. Tidak peduli berapa banyak rekan-rekannya menasihatinya, dia tidak mendengarkan. Lihat begitu mereka pergi makan. Saat ini, Tumang datang. Mengatakan bahwa lapornya tidak baik. Harus memperbaikannya dan kirimkan lagi untuknya. Trinso tidak kata apapun. Setelah nunggu dia pergi, ia segera mengeluarkan surat pengunduran diri dari bajunya. Mulai berpikir dalam-dalam. Setelah Tumang selesai makan, dia melihat surat pengunduran diri di atas meja. Segera panggil Trinso untuk datang. Setelah lihat Trinso masuk, mengatakan bahwa pengunduran dirinya tidak memiliki alasan, jadi itu tidak berpengaruh. Dan menggunakan segala macam kata untuk menertawakannya. Ketika mereka ketemu di hotel, dia hanya bekerja keras untuk mengajak pacarnya berwisata. Wajahnya disiram air, jadi dia dengan cepat menjelaskan. Dan bertanya kembali mengapa dia tidak menerima pengunduran dirinya. Tanpa diduga, Tumang mengeluarkan laporannya tanpa tinjauan komprehensif untuk memaksanya menulis ulang. Trinso sangat marah sehingga dia bersumpah di tempat bahwa dia akan menulis laporan sampai dia puas. Sebenarnya, Tumang adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Awalnya dia melihat kartu nama Trinso di dompetnya. Sudah tahu bahwa dia adalah bawahannya di masa depan. Ketika dia memberikan pendapatnya kepada staf di kolam renang, bersamanya dengan perhatiannya yang bijaksana untuk wanita hamil di kamp, ditambah penolakannya untuk menerima suap dari hotel. Semuanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah bakat tegak yang langka. Jadi dia tidak ingin membiarkannya pergi. Orang yang tegas dalam pekerjaan seperti Tumang bukanlah orang yang terampil dalam kehidupan nyata. Dia baru menemukan rumah yang cocok. Segera memanggil adiknya untuk membantunya membersihkan dan membuang semua perabotan yang tidak terpakai. Ketika orang-orang ini melihatnya, mereka segera ingin mengambilnya dan menggunakannya. Tepat ketika Trinso lewat, para wanita ini memintanya untuk memperbaikinya untuk mereka. Trinso melihat peralatan rumah tangga di lantai, dan langsung setuju. Malam itu, setelah dia selesai memperbaiki peralatan rumah tangga, dia sedang mau membawanya ke bibi tetangga. Tetapi dia tidak hati-hati menabrak Tumang yang sedang membungkuk menarik kotak barang. Dua orang dengan pose aneh saling memandang. Setelah mengetahui itu Trinso, dia pikir Trinso sedang menguntitnya. Setelah Trinso menjelaskan, dia baru mengetahui bahwa keduanya sebenarnya adalah tetangga. Pada saat ini, tetangga juga datang. Melihat Trinso telah selesai memperbaiki barang-barang, dia secara tidak sengaja mengatakan hal-hal bagus seperti itu, tetapi mengapa membuangnya? Apakah otak gadis di seberangnya tertusuk? Mendengar begitu, Tumang menjadi sangat marah. Dia mengambil kembali semua barang yang dia buang, lalu menyeret kotak yang berat itu ke dalam rumah.